Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang konsep jarak pada dimensi 3. Ini merupakan materi untuk kelas 11. Nah, video kali ini pula didukung oleh Red Apple. Oke, kita mulai. Materi prasyarat untuk bisa menguasai konsep jarak pada dimensi 3 ini adalah yang pertama tentang teorema Pythagoras yang sudah kita bahas di beberapa kali kesempatan untuk trigonometri, kemudian kesebangunan, aturan kosinus, kemudian proyeksi titik, garis, dan bidang. Nah, ini yang menjadi landasan kita untuk bisa menguasai materi konsep jarak ini. Nah, materi intinya yang akan kita bahas pada pokok bahasan konsep jarak ini adalah yang pertama, jarak antara dua titik, kedua, jarak titik ke garis, dan tiga, jarak titik ke bidang, kemudian yang keempat, jarak garis ke garis, yang kelima, jarak garis ke bidang, dan yang keenam, jarak bidang ke bidang. Oke, kita mulai. Untuk pada video kali ini, yang akan kita bahas karena ini materinya banyak, jadi kita khususkan pada dua saja ini, yaitu jarak antara dua titik dan jarak titik ke garis. Kita mulai yang pertama, jarak titik ke titik atau jarak dua titik. Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk mencari jarak antara dua titik yang diketahui, keterangan panjang, cara yang umum digunakan dapat menggunakan rumus Pythagoras. Jadi cara umum yang digunakan itu menggunakan rumus Pythagoras. Dan ini yang akan sering kita pakai nanti. Nah, terkadang ada bentuk soal yang menanyakan jarak dua titik hanya diketahui koordinatnya. Misalnya koordinat yang di 3 dimensi X, Y, Z. Maka jika kedua letak koordinatnya dinyatakan sebagai X, Y, Z, maka dapat dicari menggunakan cara dan rumus mencari pada dimensi 3, seperti kasus berikut ini. Ya. Diketahui dua titik A dan B dengan koordinat berturut-turut adalah A, koordinat A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Jarak titik A dan B dapat dicari menggunakan rumus berikut. Ini jarak AB sama dengan akar dari, akar kuadrat dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 tambah Z2 kurang Z1 pangkat 2. Nah, ini untuk rumus yang jarak untuk yang diketahui titik koordinatnya. Namun nanti karena yang kita bicarakan di sini nanti pada dimensi 3, mungkin langsung pada bangun ruang di dimensi 3. Oke, kita mulai satu contoh soal. Yang pertama, tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat K 3,2, -5 dan L -5,2,1. Ya, seperti rumus tadi, berarti ini yang diketahui adalah titik koordinatnya. Maka ini kita bisa selesaikan dengan rumus yang tadi, ya, jarak AB sama dengan X2 kurang X1 pangkat 2, ini diakarkan ya, akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 tambah Z2 kurang Z1 pangkat 2. Walaupun di sini nanti koordinatnya K dan L, jadi AB ini yang hanya sebatas simbol saja. Jadi KL nanti diubah menjadi KL, ya, jarak KL sama dengan -5, ya, ini ya, X2-nya -5 kurang 3, ya, pangkat 2. Kemudian ini X, Y2, ini Y1, 2 kurang 2 pangkat 2 tambah, ya, Z2 1 kurang -5 dipangkatkan 2.
Nah, maka ini min 5 kurang 3 itu min 8. Min 8 pangkat 2. Jadi, jarak KL sama dengan akar kuadrat dari min 8 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. 1 kurang min 5. Jadi 1 tambah 5. Jadinya 6 di sini. Maka jarak KL sama dengan akar dari 64 tambah 0 tambah 36. KL sama dengan akar dari 100. Ya. Akar dari 100 itu nilainya 10. Jadi jarak dua titik dua titik koordinat K dan L tersebut adalah 10 satuan jarak. Oke, kita lanjut nomor 2. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. Jika titik P adalah titik tengah dari FH, maka hitunglah jarak AP. Nah, inilah langsung kita pengaplikasian pada dimensi 3 sendiri, yaitu pada bangun kubus ABCDEFGH. Maka kita jawab, ini kita gambarkan dulu kubusnya, kita representasikan supaya bisa kelihatan. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Jika titik P adalah titik tengah dari FH, ya, FH, titik P-nya di sini, maka hitunglah jarak AP. Ya. Kita hitung atau cari yang ini, jarak A ke P ini. Nah, P. Nah, kita bentuk ini, usahakan di sini, berarti di sini segitiga siku-sikunya di sini titik E. Jadi jika kita lihat segitiganya yang terbentuk itu adalah A, P, E, ya, siku-sikunya di E. Nah, berarti sisi yang di hadapan siku-siku itu adalah sisi miring. Namun, ya, untuk itu kita harus tahu ini AE-nya kan sudah ada jelas 8 cm. AE-nya 8 cm. Yang ditanyakan kan sisi miring dari nih, segitiga AP ini atau jarak AP. Nah, EP-nya ini belum kita ketahui, maka EP-nya untuk menghitung jarak AP A ke P kita gunakan segitiga siku-siku AEP, siku-siku di E. Ya. Nah, kita cari dulu yang ini, ya, E ke P. E ke P itu adalah setengah dari E ke G. Nah, EG, FH dan EG ini adalah diagonal sisi, ya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Maka kita akan mencarinya, EG adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, sehingga EG ini rumusnya seperti ini, S akar 2. Tergantung nanti S-nya berapa, ini S-nya apa rusuknya 8. Panjang sisinya 8, maka di sini 8 akar 2. Nah, bagaimana sebenarnya cara dapatnya 8 akar 2 ini? Kita lihat ini. Ya. EG sama dengan akar dari, ya, AF pangkat 2, ini kan segitiga siku-siku di sini, tambah FG pangkat 2. Jadi EG sama dengan 8 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, sama dengan 64 tambah 64, sama dengan akar dari 128 sama dengan 8 akar 2. Atau secara umum untuk kubus ABCDFGH, ini untuk kubus, maka diagonal sisinya itu atau diagonal bidangnya itu dirumuskan S akar 2. S-nya itu adalah sisi atau rusuknya. Nah, untuk diagonal ruangnya itu beda lagi. Jadi S akar 3 untuk diagonal ruang. Jadi di sini akar 3. Nah, karena di sini diagonal sisi, maka 8 akar 2. Nah, panjang EP, ya, panjang EP itu sama dengan setengah dari EG. Ya, seperti saya katakan tadi, berarti EP sama dengan 1/2 kali 8 akar 2. 1/2 kali 8 hasilnya 4, jadi 4 akar 2. Maka ya, panjang AP kita gunakan rumus Pitagoras. Ya, AP sama dengan akar dari AE pangkat 2 tambah EP pangkat 2
sama dengan akar dari 8 pangkat 2 tambah 4 akar 2 dipangkatkan 2. Hasilnya akar dari 64 tambah 32 atau akar dari 96. Kita sederhanakan, uraikan ini. 96 itu sama dengan 16 kali 6. Nah, akar dari 16 itu 4. Akar dari 6 tetap ya tidak bisa dibuat dalam bentuk bilangan bulat. Jadi AP itu sama dengan 4 akar 6 atau jarak A ke P itu adalah 4 akar 6 satuan sentimeter. Oke, itu dua soal untuk konsep jarak dua titik ya, jarak antara dua titik. Kita lanjut ke yang kedua, jarak titik ke garis. Nah, jarak antara titik A ke garis adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Kita hanya perlu melakukan proyeksi titik A pada garis G terlebih dahulu. Nah, hasil proyeksinya itu harus tegak lurus ya. Tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis G. Garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis G. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah. Ini titik A. Ini ada garis, ini kita namakan garis G. Maka jarak titik A ke garis G ini, kita harus proyeksikan dulu titik A ini ke G. Proyeksinya adalah, nah ini, A aksen. Nah, dan ini harus tegak lurus. Ya. Jadi jaraknya itu harus tegak lurus antara titik dengan garisnya ini. Tidak bisa tariknya miring ke sini, tidak bisa. Itu bukan jarak yang menghitung jarak bukan jarak yang sebenarnya ini. Ya. Nah, oke, berarti karena ini QC itu berarti tidak akan jauh-jauh, nanti kita akan tetap menggunakan kaidah atau rumus Pythagoras. Kita mulai contoh soal. Contoh soal untuk jarak titik ke garis ini nomor 1, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang merusuk 6 cm. Jarak titik C ke garis FH adalah titik-titik. Nah, kita visualisasikan dulu gambarnya. 6 cm ya. Nah, CF, CH, FH itu semua diagonal sisi seperti yang sudah saya singgung tadi di soalan di penjelasan yang pertama. Jadi CF, CH, FH itu adalah diagonal sisi. Nanti besarnya itu adalah S akar 2 atau rusuknya diakarkan 2. Jadi CH sama dengan CF sama dengan FH itu sama dengan diagonal sisi sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, dari sini, dari gambar yang ini kita bisa buat seperti ini. Terjemahkan, keluarkan gambarnya ini. C ke H itu adalah 6 akar 2. C ke F juga itu sama, 6 akar 2 karena diagonal sisi. H ke F juga itu 6 akar 2 cm. Nah, kita buat garis jarak titik C ke garis ini, FH ini, maka kita tarik, proyeksikan garis C ini, titik C ini ke garis, jadi C aksen, yang ini adalah tegak lurus. Nah, itu kan tengah-tengah. Jadi tengah-tengah berarti H ke C aksen itu 6 per 6 akar 2 dibagi 2, kemudian C aksennya ke F itu adalah 6 per 2 akar 2 atau setengah dari ini. Nah, 6 per 2 akar 2 itu sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3. 3 akar 2 cm. Jarak dari C aksen ke F atau jarak dari H ke C aksen. Nah, fokus kita di mana? Jarak titik ke garis FH. Jarak titik C ke garis FH berarti C aksen. Nah, ini sudah bisa terbentuk segitiga siku-siku, maka kita akan gunakan teorema Pythagoras. Sisi miringnya itu adalah 6 akar 2 cm, sedangkan sisi yang lainnya itu adalah 3 akar 2. Maka CC aksen sama dengan akar dari CF pangkat 2, itu sisi miringnya, kurang C aksen F pangkat 2.
C aksen sama dengan 6 akar 2 dipangkatkan 2 kurang 3 akar 2 dipangkatkan 2. Di CF itu ini ya 6 akar 2. 6 akar 2 itu sama dengan dipangkatkan 2 itu sama dengan 6 pangkat 2 36. 36 kali akar 2 kali akar 2 akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Jadi 36 kali 2 hasilnya 72. Nah, sama halnya dengan ini, 3 pangkat 2 berapa? 9. Pangkat 2, ya 2. Jadi 9 kali 2 hasilnya 18. Jadi 72 kurang 18 itu CC aksen sama dengan akar dari 54. Kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 6. Karena 54 itu adalah 9 kali 6. Maka CC aksen sama dengan 3 kali akar 6. Jadi, jarak titik C ke garis FH yang diwakili oleh CC aksen ini adalah 3 akar 6 cm. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua untuk jarak titik ke garis. Contoh soal yang kedua, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah, nah ini muncul tipe baru yang ini diagonal ruang, bukan lagi diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, kita jawab, kita visualisasikan dulu gambarnya seperti ini ya. Kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 9 cm. Jarak titik B ke diagonal ruang AG. AG ini adalah diagonal ruang. Maka jika kita tarik garis atau titik, garis dari titik B ini atau hasil proyeksi titik B ini ke garis AG itu adalah P aksen. Ya, P aksen, dan ini harus tegak lurus. Nah, diagonal ruang kita di nomor sebelumnya tadi sudah singgung bahwa diagonal ruang itu nilainya itu adalah dari sisi akar 3. Sisi akar 3, sisinya berapa di sini? 9. Berarti diagonal ruangnya panjangnya itu adalah 9 akar 3 cm. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitungnya saya sajikan kembali di sini. Jadi AG itu sama dengan AB pangkat 2 tambah BG pangkat 2. Siku-siku di sini. Titik B. Jadi AB pangkat 2 tambah BG pangkat 2. Jadi 9 pangkat 2 tambah 9 akar 2 pangkat 2. Sama dengan akar dari 81 tambah 81 kali 2, 162. Jadi 81 tambah 162. Hasilnya adalah akar dari 243. Disederhanakan menjadi akar dari 81 kali 3. Akar dari 81 berapa? Itu adalah 9. Jadi AG 9 akar 3. Jadi benar tadi bahwa untuk diagonal ruang itu rumusnya adalah S akar 3. S itu adalah rusuk atau panjang sisinya. Sedangkan untuk diagonal bidang atau diagonal sisi tadi adalah S akar 2. Oke, kita lanjut ke sini. Angka ini saya terjemahkan, saya keluarkan segitiganya menjadi seperti ini. Segitiga siku-siku A, B, C, A, B, G. Siku-sikunya di B. Ya. Ini panjangnya A ke B itu 9, B ke G itu 9 akar 2. Kemudian A ke G itu adalah 9 akar 3 dari sini. Ya. Sementara 9 akar 2 ini dari mana? Itu tadi sudah saya sebutkan bahwa rumus dari diagonal sisi atau diagonal bidang ini kan diagonal sisinya ini adalah S akar 2. S itu apa sisinya? Kalau sisinya 9 berarti 9 akar 2. Maka ini kita akan hasil proyeksi titik B ke garis AG itu adalah P aksen. Ini tegak lurus. Nah, untuk menghitung jarak titik B ke garis AG atau B ke P aksen ini, maka kita akan gunakan rumus atau konsep sebangunan segitiga ABG. Jadi luas segitiga ABG itu sama dengan 1/2 alas 1 kali tinggi 1 sama dengan 1/2 alas 2 kali tinggi 2. Nah, tergantung dari sininya yang mana yang akan kita jadikan alas nanti. Yang pertama, alas O ini antara 1/2 dengan 1/2 ini saling membagi habis. Jadi, 1 hasilnya. Alas yang pertama saya ambil ini, AG. Nah,
kali tinggi satunya berarti ini BP aksen. Ya. Nah, alas untuk segitiga yang kedua, ya, berarti ini AB dan tingginya adalah BG. Kita lanjut, AG kali BP aksen sama dengan AB kali BG. Ya, AB kali BG. Maka yang ditanyakan itu adalah BP aksennya. BP aksen itu adalah mewakili dari jarak titik B ke garis AG. Jadi BP aksen sama dengan AB kali BG per AG. Jadi BP aksen sama dengan 9 kali 9 akar 2 per 9 akar 3. Nah, ini saling membagi, jadi nilainya 1, tersisa adalah 9 akar 2 per akar 3. Ini yang akan kita rasionalkan karena penyebutnya ini adalah bentuk irasional, ya, bentuk akar. Ya. Maka di sini BP aksen sama dengan 9 akar 2 per akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Akar 3 per akar 3 ini nilainya 1. Ya. Jadi 9 akar 2 per akar 3 kali 1 itu tidak merubah nilainya. Ini hanya dirasionalkan saja. Jadi 9, ya, 9 kali akar 2 kali akar 3. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Kemudian per akar 3 kali akar 3 itu nilainya 3. 9 per 3 itu berapa? 3. Jadi 3 akar 6. Itu jarak B ke P aksen, ya. Jadi jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah 3 akar 6 cm, diwakili oleh ini. Ilustrasinya oleh B kali P aksen. Nah, oke, mungkin itu saja untuk di video kali ini, khusus konsep jarak pada dimensi 3 yang sudah kita bahas, yaitu jarak antara dua titik, kemudian jarak sebuah titik ke garis. Oke, terima kasih. Saya Abdul Rafiun. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak juga kepada Red Apple yang sudah memberikan support untuk menyelesaikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.